Kela. Kenapa itu CMH-nya hilang? Apanan udah jadi mahasiswa? Oh, mahasiswa sekarang mah. Keren, euy. Iya atuh. Oke, langsung saja kami dari Tanya Aja dengan segmen kali ini yaitu OSTP. Obrolan santai tentang pajak. Seri KUP. Hashtag 3. Ada si bro lagi nih. Mau lanjutin obrolan kita tentang pajak ya? Yoi bro, kemarin kan belum kejawab tuh bro apa syaratnya menjadi wajib pajak. Oke bro, tapi sebelum itu, buat bro-bro semua yang belum nonton tentang apa itu wajib pajak, tonton dulu ya. Oke bro, sekarang kita bahas apa syaratnya untuk menjadi wajib pajak. Oke, sebelum itu saya mau tanya dulu bro, kemarin wajib pajak itu siapa aja bro? Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak kan bro? Tepat pisan bro. Nah nanti ya bro ya, setelah kita mengetahui apa saja syarat untuk menjadi wajib pajak, nanti kita juga akan bahas tentang NPWP bro. Lalu, apa syarat yang harus dipenuhi oleh orang pribadi atau badan untuk menjadi wajib pajak nih bro? Ada 2 syarat bro yang harus dipenuhi oleh orang pribadi maupun badan untuk menjadi wajib pajak. Apa aja tuh? Yang pertama adalah persyaratan subjektif dan yang kedua adalah persyaratan objektif bro. Oh, yang kita bahas di OSTP seri PPH ya bro? Tepat bro, di OSTP seri PPH kita sudah bahas tentang subjek pajak dan objek pajak. Nah, apabila orang pribadi atau badan sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif berdasarkan Undang-Undang PPH, maka orang pribadi atau badan tersebut menjadi wajib pajak bro. Lalu, kalau kita sudah jadi wajib pajak, ngapain lagi bro? Jika kita sudah menjadi wajib pajak, maka kita wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan yang namanya NPWP bro. NPWP itu apaan sih bro? NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya bro. Fungsinya untuk apa? Fungsi NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan wajib pajak dalam administrasi pelaksanaan hak dan atau pemenuhan kewajiban perpajakan bro. Apa manfaatnya kita punya NPWP bro? Manfaat NPWP itu bisa terkait dengan perpajakan, bisa juga terkait dengan instansi atau pihak lain. Contohnya? Contoh nih bro, yang terkait dengan perpajakan. Misal nanti bro bekerja, terus bro punya NPWP, maka tarif pajaknya akan lebih rendah bro dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki NPWP. Wah, kalau begitu nanti jika udah bekerja bikin NPWP ah. Kalau yang terkait instansi lain gimana nih? Misal bro mengajukan kredit ke bank. Biasanya, jika besar pinjamannya, itu dibutuhkan NPWP bro. Atau bro misalkan mau membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah itu pun biasanya dibutuhkan NPWP juga. Nah ini bro, contoh dari NPWP. Di sini terdapat 15 digit nomor dalam NPWP, di mana 9 digit pertama adalah identitas unik wajib pajak. Lalu 3 digit berikutnya adalah kode KPP di mana kita terdaftar. Dan 3 digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang. Oh, jadi kalau kita punya usaha, terus punya cabang, nomor yang terakhir jadi 001 ya untuk cabangnya? Tepat bro, jadi nomor NPWP-nya akan sama antara pusat dengan cabang. Yang membedakan itu adalah hanya digit terakhir. Kalau pusat itu 000,
Kalau cabang tergantung. Kalau cabangnya ada 5 berarti 001 untuk cabang 1, 002 cabang 2, dan begitu juga seterusnya bro. Bro, kalau saya punya penghasilan misal 1 juta sebulan, apa tetap harus buat NPWP? Tergantung bro. Bro dapat penghasilan itu karena bro sebagai apa dulu? Oke, saya jelaskan ya bro ya. Untuk orang pribadi dibedakan menjadi 3. Apa aja tuh? Yang pertama, jika orang pribadi tersebut menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka mau berapapun omsetnya, sudah pasti menjadi wajib pajak dan wajib mendaftarkan untuk mendapat NPWP bro. Jual odading, kenapa pajak dong? Karena harus sudah daftar NPWP. Betul bro, seharusnya semua yang memiliki usaha, mau apapun usahanya, dan mau berapapun omsetnya, dia itu merupakan wajib pajak bro, dan harus membayar pajak jika memiliki penghasilan. Contoh nih bro, ada yang namanya Mbok Sarimpi, yang hanya menjual bawang di pasar, dan omsetnya pun tidak seberapa bro. Namun beliau tetap rajin bayar pajak tiap bulan loh bro. Nah kalau tidak percaya, saya kasih nih bro link videonya ya. Oke bro, kalau saya jadi pegawai gimana nih? Kalau bro jadi pegawai atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, maka bro baru menjadi wajib pajak jika penghasilan bro sudah melebihi PTKP bro. PTKP itu apaan sih bro? PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak bro. Nanti kita akan bahas itu di PPH, oke bro? Siap. Sebagai bocoran aja nih bro, kalau bro jomblo, PTKP-nya itu adalah 54 juta setahun bro. Jadi kalau saya pegawai yang jomblo, terus penghasilan saya kurang dari 54 juta setahun, belum jadi wajib pajak dong. Tepat pisan bro. Jadi bro belum wajib untuk daftar NPWP. Mantap tuh, paham bro. Nah, yang terakhir ini khusus wanita bro, yaitu wanita kawin. Kok wanita yang sudah kawin harus buat NPWP sih bro? Wanita kawin wajib ber-NPWP jika memenuhi syarat subjektif dan objektif bro. Namun dengan kondisi, yang pertama nih bro, wanita kawin tersebut hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim bro. Oh, cerai ya bro? Yoi bro. Nah, yang kedua adalah wanita kawin secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Yang ketiga, wanita kawin di mana suaminya tidak bekerja. Nganggur dong bro. Kasian. Tidak nganggur semua bro, kemungkinan bisa juga suaminya lagi sakit bro. Oh iya ya. Yang terakhir adalah di mana wanita kawin penghasilan suami di bawah PTKP bro. Oh, kirain saya teh semua wanita yang sudah kawin harus punya NPWP. Enggak atuh bro, hanya wanita-wanita tertentu saja. Paham. Bro, bedanya nikah sama kawin apaan sih bro? Itu mah tanya aja sama penghulu bro ah. Oke lanjut aja ah ya. Selain orang pribadi bro, yang wajib daftar NPWP adalah badan dan wajib pajak pemungut atau pemotong pajak. Kalau badan itu ada batasan penghasilannya nggak bro? Tidak ada bro. Ketika bro membuat badan, misalkan CV atau PT gitu ya bro ya, maka langsung menjadi wajib pajak. Begitu juga dengan pemungut atau pemotong pajak. Paham. Kapan wajib pajak harus mendaftarkan NPWP bro? Nah ini dibedakan lagi bro. Kita lihat ya bro ya. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan juga wajib pajak badan itu adalah paling telat 1 bulan setelah usaha dimulai dijalankan, maka harus daftar NPWP bro. Oke bro, untuk yang kedua itu adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas ya bro ya. Nah misalkan pada suatu bulan penghasilannya sudah melebihi PTKP.
maka dia harus mendaftar NPWP paling lambat akhir bulan berikutnya ketika penghasilannya lebih dari PTKP, bro. Dan yang terakhir adalah untuk wajib pajak pemungut atau pemotong pajak, itu adalah sebelum saat terutang PPh, bro. Oh, jadi beda ya bro antara orang pribadi, badan, dan pemungut atau pemotong pajak. Tepat pisan, bro. Persyaratan membuat NPWP apa aja nih bro? Pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, bro. Dan harus dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan. Untuk dokumennya itu, silahkan baca saja di PERDJP nomor 4 tahun 2020 ya. Saya kasih linknya di kolom deskripsi, oke? Siap. Kalau untuk tempat daftar NPWP itu kemana ya bro? Baik orang pribadi maupun badan, daftarnya itu adalah di KPP atau KP2KP, bro. Kalau misalkan orang pribadi itu, lihat dia tempat tinggalnya di mana. Kalau badan, ya berkedudukannya dia di mana, bro. Kalau saya punya tempat tinggalnya 2, gimana nih bro? Kalau misalkan bro punya tempat tinggalnya 2, maka dilihat di mana tempat pusat kepentingan pribadi dan ekonomi dilakukan, bro. Tapi kalau misalkan pusat kepentingan pribadi dan ekonomi tidak dapat ditentukan, maka dilihat, bro, dalam 1 tahun kalender itu, bro lebih lama tinggal di mana. Jadi kalau misalkan bro punya 2 tempat tinggal nih, yang satu di Jakarta, yang satu di Bandung. Nah, nanti dilihat, bro lebih lama tinggal di mana, apakah di Jakarta atau di Bandung. Kalau misalkan sama, gimana bro? Kalau misalkan memang sama dan wajib pajak bingung untuk menentukan di mana tempat tinggalnya, maka Direktorat Jenderal Pajak akan menentukan di mana WP tersebut akan mendapatkan NPWP. Oke, paham bro. Bro, boleh tanya lagi nggak? Besok lagi, bro, mau nonton MotoGP dulu. Oh iya, ya ada GP ya bro, nonton ah. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa like, Komen, share. subscribe. Saya Ilham Fauzan. Dan saya Ardan Gani. Pamit undur. Assalamualaikum. Wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak. Pembayar pajak, lain Oh. pembayaran pajak. Baca gitu liar ya. NPWP merupakan fungsi dari NPWP merupakan nomor idon. Ada GP. Bukan ada chip ya, apa ya? GP. Kok jadi gimana dia aja sih bro? Kan aku yang tinggal. Memang peraturannya begitu, Bambang.